Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas lapisan-lapisan sejarah salah satu distrik paling tua di Osaka, yaitu distrik Nishi. Kita punya berbagai sumber, di sini ada catatan kuno, data wilayah, bahkan ada blog perjalanan pribadi juga yang akan kita bedah bareng-bareng buat Anda. Betul sekali. Banyak cerita menarik di Nishi ini. Nah, misi kita kali ini ya sederhana aja. Kita mau coba temukan inti cerita sama permata tersembunyi dari Nishi Ward. Kan namanya ini udah ada sejak Osaka pertama kali dibagi 4 distrik itu ya. Iya, salah satu yang paling awal. Tempat ini rasanya penuh kisah yang sering banget terlewatkan sama turis. Oke deh, mari kita mulai gali ya. Kita mulai dari akarnya yang, dalam banget. Naniwatsu. Coba bayangin, ini salah satu pelabuhan internasional tertua Jepang loh. Dari abad ke-7. Tua sekali ya. Iya kan? Bukan cuma tempat kapal sandar, tapi ini gerbang diplomasi penting ke dinasti Sui di Tiongkok. Sumber kita nyebutin, tempat ini bahkan sempat jadi pusat politik sesudah insiden isi tahun 645. Itu kan peristiwa gede yang ngubah peta kekuasaan Jepang dulu. Betul, momen krusial itu. Dan ada bukti fisiknya juga kan, kayak keramik Tiongkok sama artefak Korea di reruntuhan Istana Naniwa itu. Kayak bisikan dari masa lalu gitu ya. Iya. Peran Naniwatsu ini memang krusial banget. Nunjukin betapa pentingnya area Nishi ini dari awal mula. Ada detail menarik nih, yang sering orang nggak sadar. Apa tuh? Jadi, pas Osaka resmi dibagi 4 distrik tahun 189, utara, selatan, timur, sama barat lah. Cuma nama Nishi atau barat ini yang bertahan. Plek, nggak berubah sama sekali sampai sekarang. Oh ya? Baru tahu saya? Iya. Beberapa sumber bahkan bilang, ini distrik administratif dengan nama orisinil tertua di seluruh Jepang. Jadi jejak sejarahnya itu hidup terus ya dalam sebuah nama aja. Wah, menarik banget itu. Nah, dari fondasi kuno itu, coba kita lihat gimana Nishi bertransformasi pas zaman Edo. Area sekitar jembatan Yodoya, itu kan dulu jantungnya pasar beras nasional. Pusat ekonomi Osaka waktu itu ya. Betul. Terus di sini muncul sosok legendaris Yodoya Tatsugoro. Ini ceritanya udah kayak dongeng ya. Saudagar yang kaya banget, konon nguasain 70% pasar beras. Wow. 70%, gede banget itu. Ya kan? Hidupnya super mewah, katanya sampai punya ikan koi dari emas murni. Tapi kemewahan ini justru jadi bumerang buat dia kan? Kenapa ya Keshogunan sampai merasa perlu nyita hartanya? Kok bisa gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Kisah Yodoya ini bukan cuma soal kaya raya aja, tapi ini insight kunci tentang dinamika kekuasaan di zaman Edo. Jadi gini, kemewahannya yang super mencolok itu dianggap kelewatan batas buat status orang pedagang, menurut Keshogunan Tokugawa, pemerintahan militer waktu itu. Oh, jadi ada batas status sosial yang nggak boleh dilanggar gitu ya? Tepat. Ini nunjukin gimana penguasa berusaha ngendaliin kekuatan ekonomi para saudagar. Padahal kan saudagar ini yang sebenarnya nopang julukan Osaka sebagai dapur negara atau Tenkano Daidokoro. Kejatuhannya si Yodoya ini jadi semacam pengingat. Siapa sih yang pegang kuasa sebenarnya di zaman itu? Jadi ada ketegangan sosial ekonomi gitu ya di baliknya. Menarik sekali. Dan denyut ekonomi ini pasti didukung infrastruktur vital kan ya? Nggak mungkin jalan sendiri. Tepat sekali. Jaringan kanal kayak Nishinagahori itu penting banget buat ngangkut komoditas utama. Misalnya sake sama kecap gitu. Kanal-kanal ya, khas Osaka lama. Iya. Bahkan nama-nama tempat di Nishi yang modern ini masih nyimpan gema masa lalu itu loh. Contohnya Tateuribori. Itu dulunya dikenal sebagai jalan kecap. Oh, Tateuribori itu artinya itu ya? Kurang lebih begitu, merujuk pada aktivitas jual beli di sana. Atau Taman Utsubo. Nah, taman itu berdiri di lahan bekas pusat pengolahan ikan cakalang kering atau katsubushi. Wah, jadi Taman Utsubo yang sekarang hijau itu dulunya pabrik ikan kering. Nggak nyangka. Iya, nama-nama ini kayak peta sejarah tersembunyi aja di depan mata kita, kalau kita tahu ceritanya. Bener juga. Nah, selain urusan perut sama dagang, ada sisi lain kehidupan Edo yang nggak kalah menarik nih di Nishi. Shinmachi Yukaku. Distrik lampu merah yang berlisensi itu ya? Iya, sebuah kawasan hiburan malam berlisensi. Uniknya, ini berkembang lebih awal dari Gion di Kyoto yang mungkin lebih terkenal sekarang. Bayangin deh, pernah ada lebih dari 1.500 geisha di sini. Banyak sekali itu. Termasuk sosok legendaris Yoshino Tayu, yang kabarnya pernah dikunjungi kaisar segala.
Sulit ya ngebayangin denyut kehidupan di sana pas masanya, pasti ramai sekali. Bener, itu pusat budaya, seni, sekaligus intrik sosial juga pastinya. Nah, kemudian seiring ganti zaman, Nishi Ward ini kembali jadi saksi transformasi besar, modernisasi Osaka. Oh iya, apa aja tuh? Kantor prefektur sama balai kota pertama Osaka itu berdiri di sini, di area Enokojima. Terus, kawasan pemukiman asing pertama Kawaguchi Foreign Settlement itu juga adanya di Nishi. Jadi banyak yang pertama di sini ya? Betul. Bahkan, jalur tram pertama di seluruh Osaka itu dimulainya dari sini, tahun 1903. Banyak banget titik pertama yang penting buat Osaka modern adanya di distrik ini. Wah, jadi dari kanal-kanal zaman Edo, kita pindah ke rel tram modern ya. Nah, kalau Anda berkunjung sekarang nih, tentu ada ikon modern kayak Kyocera Dome Osaka yang gede banget itu ya, mencolok. Iya, itu landmark baru yang ikonik. Tapi di antara kemegahan itu, ada sudut-sudut yang nyimpen cerita luar biasa. Misalnya, kuil Ibara Sumiyoshi. Itu usianya udah 400 tahun loh. Tua juga ya kuilnya. Dan yang paling bikin saya, takjub gitu, di sana ada pohon keramat umurnya 700 tahun. Dan pohon ini selamat dari serangan udara Perang Dunia II. Itu luar biasa sih. Itu benar-benar sulit dipercayakan ya. Saksi bisu yang bertahan melintasi zaman. Pohon itu memang simbol ketahanan yang luar biasa ya. Dan kontras itu kayaknya kata kunci buat mahamin Nishi Ward modern, Be. Maksudnya gimana tuh kontrasnya? Anda bakal lihat perbedaan yang mencolok banget. Sebelah timur Sungai Kizu itu didominasi gedung komersial sama perkantoran yang sibuk banget. Sementara sisi baratnya itu lebih tenang, lebih banyak industri ringan, logistik, sama area perumahan. Oh, jadi ada pembagian area yang jelas gitu ya? Ya, terus pembangunan apartemen baru juga pesat banget. Nah, yang menarik, ini bikin Nishi Ward jadi distrik dengan proporsi lansia terendah se-Osaka. Jadi, dinamika kotanya terus bergerak gitu. Menarik itu data demografinya. Nah, buat Anda nih yang suka petualangan urban terus cari jejak masa lalu, Nishi ini nawarin banyak hal. Coba deh perhatiin bangunan-bangunan retro yang masih berdiri kokoh. Masih ada beberapa ya? Masih, kayak bekas markas Hosonogumi dari tahun 1936, terus gedung Yamauchi yang elegan dari tahun 1930, atau gereja Osaka Nippon Kiris Tokyodan yang dibangun tahun 1922. Ini bukan cuma gedung tua biasa, tapi kayak jendela ke era yang beda. Jadi bisa lihat arsitektur zaman dulunya ya? Banget! Dan jangan lewatkan Taman Utsubo tadi. Siapa sangka coba, taman indah yang ada festival jazz tahunannya ini, dulunya itu lapangan terbang militer. Wah, transformasi yang drastis ya. Dari militer jadi oase hijau. Luar biasa kan? Jadi setiap sudutnya memang nyimpen lapisan cerita yang beda-beda ya? Betul. Dari pelabuhan kuno, pusat ekonomi zaman feodal, jadi pelopor modernisasi, sampai jadi kawasan urban yang dinamis banget pasca perang. Lengkap. Jadi Nishi Ward ini beneran bukan sekedar area di peta Osaka ya? Ini kayak buku sejarah hidup yang bisa Anda baca langsung di jalanannya, jembatannya, sama bangunannya. Iya, setuju banget. Memahami cerita di baliknya itu bakal bikin pengalaman Anda menjelajahi Osaka jadi jauh lebih kaya dan bermakna. Anda jadi nggak cuma melihat, tapi bisa kayak merasakan waktu gitu. Betul sekali. Anda bisa lihat gimana masa lalu itu ngebentuk masa kini secara nyata banget di sini. Pengalamannya jadi beda. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda. Kalau Anda jalan nyusurin distrik Nishi hari ini, detail apa yang mungkin nama jalan kayak Taturibori tadi, atau fasak bangunan tua kayak gedung Yamauchi, atau bahkan mungkin sekedar lekukan jalan yang Anda curigai dulunya kanal yang paling memantik imajinasi Anda tentang kisah yang tersembunyi di baliknya.